Saudara dan saudari yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 15 sampai dengan 18. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya menderita dan telah sembuh oleh karena mukjizat Yesus, kemudian mengabarkan berita baik ini kepada orang-orang, khususnya orang Yahudi. Memang ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa orang itu sengaja melaporkan tindakan Yesus kepada orang Yahudi agar ia bisa lepas dari berbagai tuduhan pelanggaran terhadap hukum Sabat. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan dengan tegas mengenai motif ini. Namun mari kita melihat kepada sisi baiknya. Orang itu menyampaikan dengan jujur tentang bagaimana Tuhan telah menolongnya. Bisa juga itu berasal dari dorongan hatinya untuk mewartakan kabar baik, sukacita, bahwa Yesus dengan kuasanya harus dipandang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih kepada semua orang. Ya bahkan ia mengabarkan kepada orang-orang Yahudi yang jelas-jelas mengambil sikap yang berseberangan dengan Yesus. Sesungguhnya ini bukanlah perbuatan yang tercela, melainkan adalah kewajiban semua orang yang telah ditebus untuk tidak takut-takut menceritakan kabar baik untuk semua orang, terlepas apakah mereka mau menerima atau bahkan sebaliknya menolak dia. Yesus sendiri tidak mempermasalahkan tindakan orang ini, tetapi justru sebaliknya mengambil langkah tindak lanjut dengan kesaksiannya yang demikian. "Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga." Kesaksian bahwa Yesus adalah Sang Putra yang bekerja sesuai kehendak Bapa adalah kesaksian penting yang harus diterima orang dengan rasa syukur dan percaya. Namun bagi orang Yahudi yang hatinya sudah dikuasai sifat iri dan dengki, ini justru dijadikan sebagai alasan untuk menganiaya Yesus. Bahkan bukan itu saja, kini mereka telah dikuasai iblis yang terus-menerus memprovokasi hingga puncaknya mereka ingin membunuh Yesus. Saudaraku, dari bagian ini kita dapat belajar setidaknya dua hal. Yang pertama, beranilah bersaksi apapun risikonya. Dasarilah dengan kasih kita kepada sesama. Keinginan agar semua orang dapat memperoleh jalan masuk kepada keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang jujur, yang berani, dan didasari atas kasih akan menjadi berkat. Berkat bagi orang lain yang kita telah berbagi dengan dia, atau juga berkat bagi diri kita sendiri. Apakah kesaksian kita pasti diterima? Itu adalah ranah mereka yang menerima kesaksian itu. Dan biarlah Kristus sendiri yang akan menindaklanjutinya.
Tetapi kita akan merasa bahagia jika kita telah dapat melakukan tugas pengutusan kita, yaitu memberikan kesaksian tentang Kristus kepada setiap orang. Pelajaran yang kedua, tentang bahaya iri hati dan sifat dengki kepada sesama. Saudaraku yang kekasih, kita seharusnya merasa senang jika orang lain menerima keberuntungan. Kita semestinya ikut berbahagia dan mendukung bila ada sesama kita yang berbuat kebaikan. Tetapi mengapa orang Yahudi pada kisah di depan justru bersikap sebaliknya? Tidak ada sedikit pun ucapan atau tindakan yang menyiratkan bahwa mereka ikut bersukacita atas mukjizat kesembuhan sesamanya. Yang ada justru sebaliknya, hatinya terbakar, emosinya bangkit, amarahnya meledak. Ya, semua ini terjadi karena mereka membiarkan perasaan iri dan dengki menguasai hati dan pikiran mereka. Kini mereka tidak memiliki pertimbangan yang objektif. Bahkan mereka tanpa sadar telah mengambil posisi Tuhan sebagai hakim. Mereka kehilangan kesadaran bahwa sebagai manusia mereka adalah juga pendosa dan sungguh tidak layak untuk menghakimi orang lain. Bahkan ketika kita melihat orang lain benar-benar bersalah, tetap saja bukan hak kita untuk menghukum mereka. Bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 30. Karena sejatinya penghukuman, pembalasan itu mutlak, hak atau wewenang Allah saja. Saudaraku yang kekasih, memelihara sifat iri dan dengki sama saja kita memberi makan setan atau menyiapkan ruang bagi iblis di dalam hati kita, yang pada akhirnya kekuatan jahat ini akan mencelakakan kita. Oleh karena itu berwaspadalah. Lebih baik kita kedepankan sikap menghormati dan menghargai sesama kita, sebagaimana kita juga ingin dihormati dan dihargai. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.